Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di bulan yang baru, minggu yang pertama bulan April. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan mengucap syukur semua yang terjadi. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa. Mata hati kami tertuju kepada Engkau. Engkaulah sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber segalanya yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tuntunan-Mu di bulan April. Dari minggu demi minggu, kami minta tuntunan dan urapan-Mu oleh firman Tuhan yang disampaikan lewat suara pembalaan yang ada. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengarnya. Jadikan kami semua pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan April kita akan memperingati Jumat Agung kematian Yesus di atas kayu salib. Dan juga kita akan merayakan Paskah. Di bulan April ini dengan seri khotbah yaitu mahkota. Kita mendengarkan kata mahkota, kita sadari bahwa mahkota adalah sesuatu yang berharga yang ditaruhkan di atas kepala, yang menandakan sesuatu lambang, kehormatan, sesuatu yang sangat berarti. Kita akan lihat menurut apa yang dituliskan dalam Alkitab, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru tentang mahkota. Bahkan selama di muka bumi ini, mahkota yang ada adalah mahkota sementara, yang penghargaan yang ada. Namun kita sadari ada namanya mahkota, yaitu kehidupan, yaitu kekal untuk selamanya, yang Tuhan sudah siapkan, sediakan bagi orang yang percaya pada nama Tuhan Yesus. Kita diselamatkan, mendapat anugerahnya, kita hidup di dalam rencananya, kita mengikuti kehendaknya, maka setiap jeripaya kita tidak ada namanya sia-sia. Untuk itu kita akan lihat di mana mahkota di dalam perjanjian lama ada beberapa kata yang disebut, baik itu nezer, keter, maupun katarah. Ini ada di perjanjian lama Ibrani, di mana mahkota dalam bahasa Ibrani secara harfiah adalah hiasan kepala yang khas, umumnya yang dirias dipakai oleh raja-raja, orang-orang besar lainnya. Dalam arti kata, ini sangat berharga, sangat penting, dan tidak diberikan sembarangan kepada orang-orang biasa. Dan kita sadari mahkota sesuatu lambang, ya, suatu lambang tentang kedaulatan dan kuasa yang ada. Dan juga mahkota adalah lambang kehormatan kemenangan, sebuah pencapaian, sebuah pertandingan mencapai dan mendapatkan mahkota. Mahkota yang melambangkan kemenangan, kehormatan. Dan juga mahkota di dalam Alkitab melambangkan kesempurnaan, kekayaan anugerah Allah bagi umatnya. Kita akan lihat dari tiga arti dari lambang dari mahkota ini di dalam satu bulan ini. Biarlah Roh Kudus yang menyingkapkan pada kita semua bahwa mahkota yang sudah Tuhan sediakan bagi umatnya yang mengasihi Dia. Kita akan lihat dari ayat-ayat yang akan dibaca nanti. Di perjanjian lama seperti contoh yaitu Ratu Esther mendapatkan mahkota di mana ia diangkat sebagai ratu, sebagai Ratu Esther. Dan kita lihat juga contoh di Zakaria dinyatakan bahwa Tuhan memerintahkan supaya membuat mahkota yang pada arti Ibraninya adalah atara, yaitu mahkota emas dan perak mengenakan di kepala Yosua imam besar. Ya, jadi ini contoh-contoh yang ada. Kita lihat bahwa mahkota emas Daud juga menjadi lambang jabatan raja yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan Raja Daud. Jadi mahkota adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, yang diberikan, yang dinyatakan kepada seseorang. Dan kita lihat nantinya dalam satu bulan khususnya ini, berbagai macam mahkota yang ada tertulis dalam Alkitab, sehingga kita dapat menyadari, mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup orang percaya, maupun dalam iman, pengharapan, perjalanan kita, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita dalam kehidupan kita di bumi,
sampai kekekalan bersama Bapa di surga. Kita lihat juga di dalam perjanjian baru ada dua kata yang dipakai untuk memberikan arti mahkota, yaitu Stefanos yang artinya adalah mahkota juga, dan diadema yang artinya juga mahkota, yang sebenarnya menunjukkan kepada sebuah rangkaian bunga berbentuk lingkaran atau satu tasbih atau pita. Ya, ini ada ditaruhkan di kepala dalam bentuk apa saja. Jadi ini adalah hal yang memang seperti di Ibrani, berharga, sesuatu pemenang yang diberikan hadiah kepada pemenang dari sebuah pertandingan, penghargaan diberikan kepada warga yang baik. Jadi ini ada di dalam perjanjian baru, Stefanos dan diadema. Saudara bisa lebih lagi mendalami tentang mahkota ini, karena di dalam Alkitab banyak tertulis. Ya, saudara juga bisa dari internet mengklikkan mahkota-mahkota, jenis-jenis mahkota yang ada. Tapi di dalam selama Suara Pembalahan 4 minggu ini, kita akan ada beberapa yang saya fokuskan untuk disampaikan. Kita lihat bahwa ada berbagai macam jenis mahkota yang ada, baik mahkota duri yang dikenakan pada Yesus, ya, kita memperingati kematian Yesus, ada mahkota duri, ada mahkota kemuliaan sebagai penghargaan, dan juga ada mahkota sukacita, kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota emas, mahkota kemenangan. Begitu banyak hal-hal yang begitu berharga yang dapat kita alami dan terima dan dikuatkan lewat seri khotbah mahkota ini. Pada hari ini, minggu pertama, saya akan sampaikan tentang apa yang Tuhan taruhkan di Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang keempat sebagai ayat utama. Mazmur 103 ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sekali lagi, Dia Tuhan yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara terkasih, kehidupan kita sebagai umat percaya sungguh benar karena anugerah Tuhan. Tuhan dengan kasih yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, Yesus rela menjelma sebagai manusia, mengambil rupa sebagai manusia, tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, mengosongkan dirinya, dan dia mengambil rupa sebagai manusia dan melakukan kehendak Bapa, dan dia rela mati di atas kayu salib, dan Tuhan mengaruniakan di mana kuasa kebangkitan, diberikan nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Dia yang menebus hidup kita, dan dia yang rela mati sehingga dosa kita semerah kirmisi pun dia menghapus, membersihkan menjadi putih seperti salju. Untuk itu kita sadari bahwa kita hidup oleh anugerah Tuhan, dan Tuhan katakan bahwa memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Di sini arti Ibraninya hesed, arti kata hesed loving kindness, kasih setia Tuhan sungguh tidak bisa dibeli, tidak bisa diupayakan. Karena ini dari Tuhan. Kita tidak bisa menambahkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita dengan perbuatan kita. Kita juga tidak bisa mengurangi kasih setia Tuhan dengan apa yang terjadi pelanggaran kita. Karena kasih setia Tuhan sudah dilimpahkan kepada orang yang mau menerima, pada orang yang percaya, kepada umat pilihannya, kepada manusia ciptaannya. Untuk itu kita yang mau menerima, kita mendapat kasih anugerah ini, menghargai, mengakui kebesaran Tuhan. Kita ada sebagaimana ada oleh kasih setia Tuhan. Tuhan memahkotai kita tidak layak, kita manusia berdosa, telah hilang kemuliaan Allah, namun oleh kasih setia Tuhan, kemurahannya, kasih karunia-Nya, sehingga Tuhan memahkotai kita. Dia memberikan kita anugerah keselamatan, memberikan kita anugerah, memberikan sebuah kehormatan bagi kita, dignity, harga diri, nilai, dan semuanya karena Kristus. Karya Kristus di kayu,
salib. Untuk itu di seri pertama, Suara Pembalasan ini, Tuhan memahkotai kita dengan kasih setianya. Sungguh kita tidak dapat membalas kasih setia Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan? Kita mengucap syukur, kita memberikan hidup kita, melayani Dia, mengikuti jalan-jalannya, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran. Itu adalah ungkapan rasa syukur kita. Mazmur Daud yang menuliskan ini, di ayat 4 ini, Tuhan yang menebus hidup kita dari lubang kubur. Yang harusnya binasa, harusnya kita mendapat hukuman kekal. Namun bagi yang percaya pada Yesus, kita yang diselamatkan oleh anugerahnya. Sehingga mahkota yang diberikan tidak kita sia-siakan. Karena ini memahkotai kita dengan kasih setia Tuhan, bahwa di dalam langkah gelanggang perjalanan hidup kita, Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan. Kita tidak akan mensia-siakan apa yang sudah Tuhan percayakan, apa yang sudah Tuhan nyatakan dengan kematiannya di kayu salib, dengan kebangkitannya, sehingga kita hidup baru. Sehingga dalam perjalanan kita bisa belajar setia, belajar untuk memberi yang terbaik, kita belajar untuk tekun dan sebagainya. Dan mahkota-mahkota yang kita dapatkan karena kita mau berjuang, mengikuti, berjalan bersama Tuhan, dan melakukan kehendak-Nya. Mahkota-mahkota yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Namun di dalam Mazmur 103 ini memahkotai kita dengan kasih setia. Bukan upaya kita, bukan hasil jeripaya kita, ketekunan kita dalam ibadah ataupun dalam pengiring dengan Tuhan, bukan. Tapi Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Untuk itu memahkotai kita dengan kasih setia Tuhan ada sesuatu yang sangat berharga, sangat dalam. Bagaimana dapat kubalas kasih setiamu? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi pici matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Sungguh hidup yang mengucap syukur, hidup yang penuh karena anugerah Tuhan yang kita hargai, mahkota yang sudah Tuhan nyatakan memahkotai kita dan kasih setianya, maka kita hidup berbeda. Kita hidup dalam pertobatan, hidup dengan kesungguhan, keseriusan, hidup untuk menyenangkan Tuhan. Membenci apa yang Dia benci, yaitu dosa, mengasihi apa yang Dia kasihi, yaitu orang berdosa. Karena kita sudah diselamatkan, kita juga rindu keluarga kita yang belum kenal Tuhan, teman kita, lingkungan kita, jiwa-jiwa, supaya mereka juga diselamatkan. Mahkota memahkotai engkau dan kasih setia dan rahmat, kemurahan. Sungguh pengampunan yang Tuhan berikan tidak bisa dibayar oleh manusia apapun. Karena harganya sudah lunas dibayar oleh kematian Yesus. Darah yang tercurah dari kepala, dari lambung, dari kaki dan tangan yang terpaku. Darah Yesus membasuh, mengampuni kita. Kita terima rahmat-Nya, mercy-Nya, kemurahannya, belas kasihannya, sehingga kita ada sebagaimana ada. Dalam konteks pemazmur Daud, dia adalah seorang yang mengenal hati Bapa, hati Tuhan. Dia mencari hati Tuhan. He's a man after God's own heart. Biarlah kita angkat pujian, angkat syukur, angkat maupun wajah kita memandang kepada Raja kemuliaan, Yesus Kristus Tuhan, yang memerintah dalam hidup kita, yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Kita lihat di ayat 1 sampai ayat 5, dalam konteks ini, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita baca ayat 1, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dalam bahasa Inggrisnya, all my inmost being. Seluruh keberadaanku yang terdalam, hati nuraniku, dalam kehidupanku, semuanya pujilah Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, akal budi, dengan segala keadaan, suka maupun dalam duka, kita memuji Tuhan.
Ingat memuji Tuhan, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan dan ada sebuah perintah kepada jiwa kita. Kita sehat roh, sehat jiwa, dan bahkan tubuh kita sekalipun kondisinya mungkin ada sakit, ada kelemahan, namun jiwanya sehat, rohnya kuat, maka ada kekuatan yang baru menghadapi kenyataan hidup di dunia ini dalam hal kesehatan, keuangan, keluarga, dalam pekerjaan dan pelayanan. Saudara terkasih, seperti nyanyian yang dipakai lewat ayat ini, yaitu 10,000 Reasons yang oleh Matt Redman. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Dalam lagu ini, dia menyuruh jiwanya seperti ayat ini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ada 10.000 alasan kita memuji Tuhan, dari bangun pagi, nafas yang kita hirup, dari tangan yang bisa terangkat, kaki, dengan segala keberadaan kita yang ada. Kita dalam pemeliharaan Tuhan, suka maupun dalam duka. Saudara ingat berapa tahun yang lalu, berapa tahun terakhir yang masa pandemi yang sudah lewat, betapa mengerikan, betapa menakutkan. Namun oleh kasih setia Tuhan, kita diluputkan, kita ada sebagaimana kita ada. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita tahu bahwa Tuhan izinkan kita masih ada, karena Tuhan berencana biarlah kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan sebagai saksi-saksinya semasa kita masih di bumi. Hidup ini adalah kesempatan. Biarlah pakai nafas kita memuliakan Tuhan. Makan, minum, maupun bekerja, karya, semuanya memuliakan Tuhan. Ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Manusia cenderung ingat kesalahan orang lain, tapi lupa akan kebaikan orang. Tapi Tuhan ingatkan kita bahwa dosa kita, apapun Tuhan sudah ampuni dan Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Biarlah kita juga mau melepaskan pengampunan dan kita juga sungguh mau ingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik. Kebaikan Tuhan melampaui pengalaman kita. Kebaikan Tuhan melampaui pikiran kita. Apa itu baik? Melampaui perasaan kita. Apa itu baik? Karena segala hal yang terjadi, mungkin karena kesalahan kita pun, kita mengakibatkan kita harus mengalami sebuah penderitaan, konsekuensi. Namun kalau kita bertobat, maka ada pengampunan yang kita terima, pemulihan yang Tuhan kerjakan. Sekalipun bukan karena kesalahan, bukan karena kekeliruan, bukan karena kebodohan, dan kita mengalami sesuatu yang sepertinya buruk. Namun ingat saudara, Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Jangan kita kecil hati, tawar hati, sedih, namun kita kuatkan teguhan hati, sing the goodness of God. Memuji kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, nyanyikan kebaikan Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Bila kita nyanyikan kebaikan Tuhan, maupun kita sedang di lembah kekelaman, di atas gunung, dalam suka maupun dalam duka, air mata Tuhan hapuskan, dia ganti dengan sukacita, dia menghibur, dia menguatkan, kuasa Roh Kudus tinggal bekerja, berkarya, menuntun kita di dalam setiap rencana Tuhan. Sehingga kita tiba di tujuan Allah. Ayat 3, Dia yang mengampuni, Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, kesalahan kita, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sungguh saudara, kita mensadari hidup ini tidak terluput dari namanya kesalahan. Ada orang yang berbuat salah pada kita, ada kita yang berbuat salah kepada orang lain. Perkataan yang tidak tepat pada waktunya, tidak pantas, kasar, perkataan-perkataan yang merendahkan, itu sudah menyakitkan seseorang.
biar kita minta pengampunan, pemulihan, supaya mulut ini dipakai untuk memuliakan Tuhan, memberkati, menguatkan, membangun sesama kita. Ada kesalahan yang orang lain lakukan terhadap kita, membuat kita begitu terpuruk, merasa kesal, merasa jengkel. Namun lepaskanlah pengampunan. Biarlah izinkan Tuhan yang membalas. Haknya Tuhan, Dia pembela kita. Kita serahkan pada Tuhan bagian kita dalam mengampuni dan lupakan. Biar izinkan Tuhan yang berperkara atas orang yang menyakitkan kita, sudah merugikan kita, orang yang mengkhianati ataupun yang berniat jahat. Mereka sedang berurusan dengan Tuhan langsung. Kita yakin dan percaya Tuhan mengampuni kesalahan kita, relakanlah pengampunan kepada orang lain. Dan kesembuhan penyakit dalam secara fisik, penyakit apapun, Yesus oleh bilu-bilunya telah mengangkat, menyembuhkan. Sekalipun di dalam bumi ini, dalam perjalanan kita dalam perjuangan untuk melawan sakit penyakit yang ada, percaya darah Yesus mengampuni, darah Yesus menyembuhkan. Dan selama di muka bumi ini, kalau seandainya pun ada hal penyakit yang belum dikatakan selesai, namun percaya saudara, tubuh ini adalah tubuh milik Tuhan. Sakit penyakit tidak mempunyai tempat dalam tubuh ini, karena tubuh ini Tuhan ubah menjadi tubuh kemuliaan. Yang di bumi mungkin ada mukjizat yang saudara terima, mungkin ada yang sedang berjuang dan belum menerima mukjizat secara nyata. Namun ingat, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi saudara dalam menjalani hidup, melewati lembah air mata. Dan ingat, perjuangan saudara tidak sia-sia. Tuhan yang mengubah tubuh ini menjadi tubuh kemuliaan, yang tidak cacat, tidak bernoda, tidak ada sedikit pun kelemahan-kelemahan. Untuk itu saudara kuatkan, teguhkan hati, ingat Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dan kita lihat di ayat yang keempat, inilah ayat-ayat teks utama kita. Tuhan menebus kita dari lubang kubur yang harusnya kita binasa, dan Dia memahkotai kita dan kasih setia dan rahmat. Tidak henti-hentinya kita mengucap syukur. Ayat 5, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan ingin satisfy your desire, kerinduan hati kita, karena kebaikan Tuhan, Dia memuaskan kita. Sehingga tidak ada seorang pun kekayaan maupun juga prestasi dunia ini, kejayaan yang ada, yang sementara ini dapat memuaskan kita. Karena hanya Tuhan sendiri yang dapat memuaskan kita. Ingat, Dia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kasih setia dan rahmat bukan karena upaya kita. Bukan karena kita lebih rohani, lebih hebat, atau lebih ini dan lebih itu dari orang lain. Bukan. Tapi karena Dia adalah Allah itu kasih setianya tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, dan kita bisa datang kepada Dia, dibaharui, dikuatkan, disegarkan. Dan masa muda kita baru seperti pada burung Raja Wali. Kita dapat terbang tinggi dan bagaikan Raja Wali. Dia peduli dan sayang pada umatnya. Kita baca di ayat yang ke-10 ya. Ayat 10. Saudara bisa membaca seluruh pasal 103. Kita akan baca ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tadi saya jelaskan tentang kemurahan Tuhan, pengampunan yang kita terima tidak sebanding dengan apa yang orang lain perbuat kepada kita, yang menyakitkan kepada kita. Karena Tuhan sudah mengangkat semua dosa-dosa kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sungguh Dia mencampakkan dosa kita ke tubir-tubir laut. Dia tidak ingat-ingat lagi. Dan kasih setia dicurahkan kepada orang yang takut akan Tuhan. Bagian kita adalah hidup percaya, takut akan Tuhan, tidak berbuat dosa, melakukan kehendak-Nya. Ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Untuk itu saudara, jangan hidup di dalam tuduhan dakwaan iblis. Mari bangkit, ada kesalahan, bertobat, pengakuan, dan berubah, maka pemulihan itu terjadi. Ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita adalah anak, Dia adalah Bapa. Sungguh kita berharga dan mulia di matanya. Ayat 14, sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Ini membuat kita lebih lagi dalam perjalanan sepanjang bulan April dan seterusnya sepanjang tahun ini sungguh menghargai mahkota kasih setia yang Tuhan nyatakan, yaitu Dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat, membuat kita besar hati, membuat kita kuat, membawa kita lebih dari pemenang dalam mengambil keputusan menghadapi hari depan maupun kesusahan-kesusahan hidup. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan, tidak ada masalah terlalu kecil sehingga Tuhan tidak peduli. Saudara, Tuhan peduli dalam hidup saudara dan saya dalam keberadaan musim yang ada. Kita akan baca ayat ini sebagai penutup. Kita baca di Mazmur pasal 65. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. You crown the year with your goodness, with your loving kindness. Tuhan memahkotai tahun ini, tahun 2023, maupun setiap tahun yang kita lewati. Bulan ini, bulan April, Tuhan memahkotai bulan ini, bulan April dengan kebaikanmu, kebaikan Tuhan. Jejakmu mengeluarkan lemak. Sungguh saudara hidup dalam berkelimpahan karena Dia, Yesus datang memberi hidup yang berkelimpahan. Hidup dalam sehat roh, sehat jiwa, sehat tubuh, maupun dalam membesarkan anak, dalam berumah tangga, dalam karier, pekerjaan, dalam pelayanan, berkomunitas, dalam keluarga, dimanapun kita berada. Sungguh kita nikmati. Karena Tuhan yang memahkotai tahun ini. Dia memahkotai hidup kita bulan ini dengan kebaikan Tuhan. Satu lagi ayat, Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia telah ada sebelum dunia dijadikan. Dia telah ada dan Dia bekerja hari ini. Dan untuk kekal selamanya, Dia tetap adalah Tuhan. Dia tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih setianya, kuasanya tak pernah berubah. Kita akan tutup dalam firman Tuhan. Setelah itu nanti kita akan siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Biarlah kita menghargai pengorbanan Yesus, ingat darah Yesus yang tercurah di atas Kalvari untuk menebus kita dari lubang dosa. Dan Dia memahkotai saudara dengan kasih setia dan rahmat. Mari kita tutup dalam doa firman. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Firman Tuhan ya dan amin. Ajar kami mengucap syukur bahwa hidup kami milik-Mu, telah ditebus oleh darah-Mu. Engkau memahkotai kami dan kasih setia dan rahmat. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur dan ingat kebaikan Tuhan, tidak pernah melupakan. Dan ajar kami untuk hidup sebagai saksi Tuhan, memberkati sesama kita, kami di tempat pekerjaan, tempat kami melayani, tempat kami tinggal, supaya kami sebagai saksi-saksi-Mu yang hidup akan kasih setia Tuhan. Mahkota yang Kau memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat, sehingga hati kami tidak ada kebencian, tidak ada akar kepahitan, tidak ada semua kesedihan, kekecewaan, karena Engkau telah menanggung semuanya di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, bagi umat-Mu yang mengalami kesusahan ekonomi, Engkau sanggup menyediakan, mencukupi, dan memberkati dengan kelimpahan. Maupun juga yang sakit secara fisik, Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Maupun dalam jiwa yang tidak sehat, Tuhan sehatkan. Biarlah banyak nyanyian pujian yang keluar dari mulut anak-anak-Mu yang memuji menyembah Tuhan. Dan kami percaya pemulihan terjadi, sehat roh, sehat jiwa, dan sehat tubuh. Terima kasih Bapa, Engkaulah segala-galanya dalam segala-galanya. Dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kami akan siapkan menerima perjamuan kudus.
biarlah kita semua siapkan elemen roti dan anggur dan sungguh-sungguh dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saudara terkasih, mari angkat roti ini tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita? Bagi yang percaya katakan, amin. Mari kita makan bersama-sama, inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah darah Yesus yang dicurahkan, ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita? Bagi yang percaya katakan, amin. Mari kita minum bersama-sama, inilah darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkanlah syukur pada Tuhan atas kasih setianya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus atas kasih setiamu. Terima kasih atas pengorbananmu. Terima kasih atas tubuh dan darahmu. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur dan mengucap syukur dalam suka maupun dalam duka. Atas kebaikanmu, atas kasih setiamu dan rahmatmu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami, berkati gereja-gereja tubuh Kristus bersatu. Yesus adalah kepala atas gerejamu. Berkati anak-anakmu yang ambil bagian dalam doa puasa, menyambut Paskah. Ya Tuhan menyertai, berikan kekuatan ekstra. Terima kasih Bapa. Mari saudara angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam
nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih yang doa puasa 40 hari, kita ada di minggu yang terakhir dalam doa puasa penutupan tanggal 8 April hari Sabtu. Hari Sabtu sore jam 6, penutupan doa puasa. Dan bagi saudara yang ikut terlibat dalam doa puasa, yang percaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, maupun dalam penutupan, kita ada pertemuan via Zoom ataupun perkumpulan kelompok di tempat di berbagai kota atau daerah dapat bersehati dalam berdoa, mengucap syukur, dan berbuka puasa bersama. Tuhan Yesus memberkati.